Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Marilah kita segera memulai ibadah keluarga pada malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247. Kidung Jemaat 247. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi Dia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan mengharap hilang diperangkan bahaya. Biarkanlah hatimu pun terjaga, akhirnya kamu percaya. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan memelihara, melindungi, memberkati hidup kami mulai dari pagi, siang sampai malam ini. Kami boleh menjalani hidup kami boleh bekerja, beraktivitas dan melakukan banyak hal. Tuhan tetap berkenan memimpin dan memberkatinya. Demikian pula pada saat ini Tuhan, Engkau telah berkenan memimpin menyertai perjalanan kami dari tempat kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Di dalam persekutuan ini Tuhan perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Kami menyadari firman-Mu sangat penting bagi hidup kami. Firman-Mu akan menuntun, membimbing kehidupan kami di jalan yang Tuhan tentukan. Oleh karena itu, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami menyerahkan semuanya kepada rencana dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkenan hadir di tempat ini, berkarya melalui Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan memimpin, membimbing dan memampukan kami semua, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu pada saat ini, dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, segala sesuatu yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, supaya pada saat ini kami boleh memusatkan perhatian kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari daftar bacaan yang sudah ditentukan oleh Majelis Agung. Saya mengambil dari kitab Obaja. Ya, Obaja di Perjanjian Lama. Ini kitab yang ada di antara Amos dan Yunus. Jadi sebelum sesudah Amos dan sebelum Yunus. Ya, kitab Obaja pasal 1. Kita baca ayat 15 sampai dengan ayat 21. Obaja pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Akan saya bacakan yang demikian. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem akan diangkut ke dalam orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kitab Obaja adalah kitab yang paling pendek dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, ya, hanya 1 pasal dan 21 ayat. Obaja adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan. Kitab Obaja ini menceritakan tentang 2 hal. Yang pertama itu tentang kemurkaan Tuhan atas Edom, karena Edom itu menghina umat Tuhan. Ya. Edom bersukacita atas penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, dan Tuhan murka dan menghukumnya. Bagian yang kedua ini adalah nubuat tentang keturunan Edom dan umat Tuhan, yang mana
Edom akan dibinasakan dan umat Tuhan akan diselamatkan. Bahkan Obadja tidak memberikan ruang bagi Edom untuk bertobat sekalipun. Ini berarti kita mengetahui bahwa begitu murkanya Tuhan terhadap Edom karena telah menghina, melecehkan atas penderitaan umat Tuhan. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi menunjukkan ayat 15 ya, disebutkan sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Jadi hari Tuhan telah dekat dan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi apa yang sudah dilakukan Edom, nah ini akan menimpa dirinya sendiri. Ya, seperti yang engkau lakukan demikianlah akan dilakukan kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan yang murka, Tuhan sendiri yang menghukum Edom. Nah, terus ayat 17 disebutkan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Bapak Ibu Saudara, nubuatnya ini ada dua hal tentang hari Tuhan itu, bahwa Edom akan dihukum, bahkan dibinasakan sampai selama-lamanya, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, kita tahu bahwa Allah memang akan murka dengan setiap orang yang hidup di dalam dosa. Nah, contohnya ini Edom. Ya, dosanya banyak, juga menghina umat Tuhan, Yehuda. Nah, oleh karena itu Tuhan murka. Jadi kalau Tuhan sudah murka, tidak ada yang bisa menolak, menghindar, apalagi membatalkan atau melawan murka Allah. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ketika Allah murka, semuanya akan terjadi bencana. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari sini kita diajak untuk melihat bahwa hidup yang kita jalani jangan sampai membuat Allah itu murka. Murka Allah itu bisa lewat apa saja. Tindakan manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan menjadikan Tuhan murka. Misalnya ketika seseorang itu menyakiti orang lain, Tuhan juga tidak senang. Karena apa? Karena yang diajarkan oleh Tuhan bukan menyakiti, tetapi mengasihi. Ketika orang melakukan suatu kejahatan, tentulah membuat Tuhan murka. Bahkan ketika orang membuat Tuhan cemburu, Tuhan juga akan murka. Jadi banyak hal yang bisa membuat Tuhan murka. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, jangan sampai menimbulkan Tuhan murka atau marah. Yang kedua memang tentang umat Tuhan, Yehuda disebutkan banyak ini. Akan keturunan Yakub, keturunan Yusuf, keturunan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, semuanya disebutkan. Nah, akan menerima bagiannya sendiri-sendiri. Nah, dengan kata lain, umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan itu akan terluput dari murka Tuhan. Ayat 17 disebutkan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Bapak Ibu Saudara, Sion ya identik dengan Yerusalem.
Nah, di Gunung Sion ini memang pusat keagamaan pada waktu itu, bahkan sampai sekarang ya masih terkenal. Nah, di Gunung Sion ini akan menjadi tempat bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ada tempat bagi orang yang terluput dari murka Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajak untuk melihat dua hal ini. Tuhan murka akan menimpa Edom murkanya, dan ada orang-orang yang terluput dari murka Tuhan. Ya, disebutkan ayat 18 sampai ayat 20. Ini memang nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Karena di situ akan ada penghakiman. Yang tidak berkenan itu dihukum, dimusnahkan, yang berkenan ini diselamatkan. Jadi orang-orang yang terluput, nah itu akan ini ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Nah, Bapak Ibu Saudara, nubuat ini disebutkan di dalam ayat 21, penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Artinya pada masa yang akan datang, kedatangan Tuhan yang kedua yang dinubuatkan di sini, semuanya akan menjadi nyata. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Yang tidak pastilah mendapatkan murka atau hukuman dari Allah, yang berkenan pasti diselamatkan. Dan nanti akan kuasa-kuasa si jahat akan dikalahkan. Jadi tidak ada lagi penguasa si jahat. Namun itu nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali. Disebutkan ayat 21, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Jadi Tuhan sendiri yang akan menjadi raja, yang akan menjadi penguasanya, bukan si jahat. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, sekarang ini, di akhir zaman ini, si jahat sedang berkuasa. Si jahat sedang merajalela, mencari pengaruh untuk mempengaruhi manusia supaya menjauh dari Allah, supaya bersekutu dengan dia, si jahat itu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa nubuat ini nanti akan menceritakan keadaan bahwa si jahat akan dikalahkan. Jadi endingnya itu sudah dinubuatkan di sini bahwa si jahat akan dikalahkan. Dan Allah sendiri yang akan memiliki kerajaan itu, yang akan menjadi raja, yang akan memimpinnya sendiri. Bukan si jahat. Bisa dibayangkan, jika sekarang si jahat sedang merajalela atau si jahat sedang berkuasa di dunia ini, maka dunia ini pasti seperti yang kita rasakan ini, kacau balau, ya, kacau balau. Ditambah lagi ada munculnya virus corona yang menjadi pandemi, ini lebih memperkacau, memperkeruh suasana. Dan supaya Bapak Ibu menyadari bahwa corona ini memang hasil perbuatan si jahat. Ya, jadi Bapak Ibu boleh mencari tahu di mana saja. Bapak Ibu boleh cari informasi kemana saja. Tapi saya informasikan bahwa corona itu memang ulah dari si jahat. Dan diizinkan itu terjadi. Artinya apa? Rencana dari si jahat yang akan mengacaukan dunia ini
Dan itu diizinkan oleh Allah, berarti Allah juga punya maksud menumpang, katakanlah menumpang dengan rencana si jahat. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa endingnya nanti si jahat ini akan dihancurkan, kuasanya akan ditumpas, dan Allah sendiri yang akan menjadi raja yang memimpinnya. Bapak Ibu Saudara, kalau endingnya, akhirnya nanti sudah diceritakan, dinubuatkan di sini, itu berarti semua sudah jelas bahwa endingnya nanti seperti ini. Maka ending ini, akhir dari zaman ini, itu yang menjadi pijakan bagaimana kita menjalani hidup sekarang ini. Contohnya begini, ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa jikalau Bapak Ibu nanti pergi ke pasar misalnya, Bapak Ibu akan kecelakaan. Kira-kira Bapak Ibu tetap akan pergi ke pasar apa enggak? Karena nanti akhirnya itu akan celaka. Kira-kira tetap pergi apa enggak? Ya tentunya enggak akan pergi. Tetapi karena endingnya nanti enggak tahu, ya kita tetap pergi. Kalau kita tahu mau pergi kemudian nanti selamat, pastilah tetap pergi. Walaupun hujan, walaupun banjir, walaupun ada rintangan yang apapun juga, ada petir, ada apa saja, pastilah kita tetap berangkat. Karena apa? Endingnya nanti selamat, pasti akan tetap berangkat. Nah, sama seperti yang dinubuatkan oleh Obadja ini, cerita akhirnya, endingnya itu nanti seperti ini. Si jahat akan dihancurkan oleh Allah. Berarti si jahat akan kalah, yang menang itu Allah. Nah, karena nanti yang menang itu Allah, maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk mempercayakan hidup dan kehidupan kita itu kepada yang menang. Nah, kepada Allah. Ya, kalau Bapak Ibu belum jelas, contoh sederhana ketika Bapak Ibu milih kepala desa, calonnya ada 2, A dan B. Mana yang akan jadi? Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu milih ya milih aja. Ketika pilihan Bapak Ibu kalah, Bapak Ibu pasti kecewa. Ketika pilihan Bapak Ibu menang, Bapak Ibu pasti senang. Nah, beda seandainya Bapak Ibu tahu nanti yang jadi si A, pastilah Bapak Ibu akan milih A semuanya. Karena endingnya sudah diketahui. Nah, demikian juga nubuat dari Obadja ini, endingnya sudah diketahui. Si jahat akan kalah, yang menang itu Allah. Masa kita akan menyerahkan hidup ini kepada si jahat? Masa kita akan membiarkan diri dikuasainya? Dibujuk, diajak begini, begitu, dan seterusnya. Diajak menjauh dari Allah. Ya, saya mengajak Bapak Ibu supaya mempercayakan hidup dan kehidupan kita ini kepada Allah. Karena ini endingnya nanti pasti menang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena mempercayakan kepada yang Allah, kepada Allah yang nanti menang, dan Allah yang akan memimpin, maka ya kita harus hidup setia dan taat kepada Allah. Ya. Si jahat juga punya peraturan, Allah juga punya peraturan. Jangan dikira si jahat tidak punya peraturan atau tidak punya syarat. Untuk mengikut dia itu ada syaratnya. Jadi mengikut Tuhan juga ada syaratnya, mengikut si jahat juga ada syaratnya. Jadi sama-sama ada syaratnya. Ya. Oleh karena itu, ya monggo
kita diajak untuk memilih yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini tadi mengingatkan kita, Edom yang memberontak Tuhan, yang menghina umat Tuhan, yang bersukacita karena kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan murka Tuhan, bahkan murka akan dibinasakan sampai selama-lamanya, dan sedihnya lagi tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Jadi kalau sudah tidak diberi kesempatan untuk bertobat, itu gambarannya sama dengan orang yang divonis hukuman mati. Ya. Dan segera dilaksanakan eksekusinya. Segera. Udah tidak ada kesempatan lagi, terus mau apa? Tetapi yang hidup taat dan setia ini, umat Tuhan yang taat dan setia itu akan diselamatkan. Nah, oleh karena itu, monggo kita segera berbenah, karena masih ada kesempatan untuk mengubah hidup kita ini, membenahi sehingga menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita untuk lebih taat dan setia sebagai umatnya, untuk merasakan ending yang dinubuatkan yang sudah jelas tadi, bahwa Allah pemenangnya, Allah yang akan memimpin, Allah yang akan menjadi raja, Allah yang akan memerintah. Jadi mulai sekarang kita tetap mempercayakan hidup dan kehidupan kita hanya di tangan Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 368. Kidung Jemaat nomor 368, kita nyanyikan bait pertama dan kedua sambil mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus.
Perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang kami rasakan saat ini. Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Tuhan memberikan makanan rohani kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan iman kami. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan Kau berkenan menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga semuanya akan kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Firman-Mu tetap kami ingat, firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan juga akan membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya di dalam kehidupan yang kami jalani, kami tetap taat dan setia akan firman-Mu. Kami tetap taat dan setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan membimbing kami, sehingga kami mampu bertahan sebagai pengikut Tuhan dengan menjalani hidup ini semakin taat dan setia, tidak memberikan kesempatan kepada si jahat untuk membujuk, untuk merongrong hidup kehidupan kami. Tetapi kami akan menyerahkan hidup kehidupan kami ini hanya di tangan Tuhan Allah saja. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi halangan, hambatan, dan pergumulannya. Namun kami tetap percaya Tuhan, Kau berkenan melindungi, memberkati saudara-saudara kami ini. Sehingga apapun keadaan yang dialaminya, mereka tetap merasakan karya Tuhan di dalam hidup kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Mulyorejo ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman, Tuhan memelihara, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan senantiasa memberkati, memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, supaya karya pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh dirasakan oleh seluruh umat-Mu di sini, dan semuanya boleh semakin percaya, semakin berserah, semakin bersyukur hanya di hadapan-Mu Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan. Kami percaya Tuhan tetap memberkati sehingga jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo tetap boleh hidup, tetap boleh berkarya, melayani Tuhan dan sesama, boleh mandiri, bahkan menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan selanjutnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa hidup kami masih banyak dosa kesalahan. Kami sering tidak taat dan setia kepada Tuhan. Kami sering hidup menuruti keinginan kami manusia, keinginan daging, hingga kami jatuh di dalam dosa dan kegelapan. Pada malam ini Tuhan kami datang membawa segala dosa kesalahan kami, semuanya kami serahkan di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, membersihkan hidup kami dan memperbaharuinya, sehingga hidup kehidupan kami tetap berkenan di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi layak di hadapan Tuhan, bahkan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi di negara kami dengan adanya pandemi corona ini. Kami percaya jika Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengusir, semuanya pasti akan terjadi. Dan kami percaya kehendak-Mu yang terjadi, dan semuanya ini yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang jadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam.